Koreo, saya tinggal di sebuah asrama yang sama dengan adik saya. Dan adik saya pernah mengalami pelecehan di situ. Sampai saat ini, saya selalu merasa takut dan khawatir kalau hal itu terulang kembali, karena saya sangat menyayangi adik saya. Terima kasih Koreo, karena hal ini sangat mengganggu hari-hari saya. Well, kalau misalkan pernah mengalami kejadian seperti itu, ya memang ada hal-hal yang di luar dari kontrol kita yang bikin kita jadi nggak nyaman, apalagi kalau itu orang-orang yang kita sayangi ya, bisa terjadi seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan kita terus menyimpan rasa sedihnya kita, rasa takutnya kita, rasa khawatirnya kita, ya dan terus-terusan seperti itu, pertanyaan saya, apakah itu membuat hidup Anda menjadi lebih baik lagi atau ya hanya akan terus membuat Anda semakin turun lagi gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya perlu diberesin supaya apa? Anda tetap bisa menjalani kehidupan Anda dengan tenang. Ya, rasa takut memang sangat-sangat mengganggu. Kalau saya dulu mungkin saya pernah ceritain ya, saya sangat takut sekali tentang kerusuhan misalnya. Karena dulu saya 98 punya pengalaman ya ketika kerusuhan, ada kejadian yang sangat-sangat banyak sekali di sekeliling saya gitu ya. Saya juga dulu ikutan ronda malam-malam ya kan, teriak-teriak buat menghalau orang yang mau ngejarah di sekitaran rumah. Waktu itu saya masih kecil, tapi saya sangat ingat sekali peristiwa itu terekam di dalam diri saya dan membuat saya takut. Akhirnya ketika saya membawa semua rasa takut itu sampai kurang lebih dari 98, saya baru bisa melepaskan itu sekitar di 2020 tepatnya. Ketika saya berhasil melepaskan 2021 ketika saya berhasil melepaskan itu semua. Jadi di awal-awal corona, awalnya saya masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan bahwa hal-hal tersebut akan terjadi lagi. Nah, hal itu bikin saya nggak nyaman, setiap hari tidur saya nggak tenang, kepikiran melulu, kalau ada sedikit case mau demo atau apa segala macam, langsung kepala saya tuh mumetnya luar biasa. Dan saya nggak ngerti caranya ngebuangnya. Sampai saya ketemu di YTRT, akhirnya saya lepasin semua. Ketika saya lepasin, ya udah hidup saya tetap tenang. Pertanyaan saya, kerusuhan mungkin terjadi gak? Bisa saja, ya kan? Karena sesuatu yang di luar kendali saya. Tapi kalau hidup saya terus-menerus dalam ketakutan, itulah yang bikin hidup saya jadi nggak tenang. Ya, kalaupun misalkan hal itu terjadi ya sudah, saya juga udah nggak bisa ada pilihan lagi toh. Ya, karena itu di luar kontrol saya. Tapi kalau kehidupan saya sendiri, itu di dalam kendalinya saya sendiri. Karena kalau setiap hari saya merasakan takut, kalau setiap hari saya merasakan khawatir, kalau setiap hari saya terbebani dengan semua beban di luar sana, ya hidup saya nggak enak. Gitu. Ya, kembali lagi, saya nggak punya kontrol di luar sana. Tapi buat diri sendiri, kontrolnya dari saya. Sama seperti Anda, ketika Anda terus merasa takut, merasa khawatir bahwa itu akan terulang kembali. Pertanyaan saya, Anda menambahkan rasa takut, menambahkan rasa khawatir. Apakah itu akan mencegah hal tersebut terjadi lagi? Ya enggak juga. Kalau gitu ngapain Anda takut? Ngapain Anda khawatir? Bagaimana caranya? Ya melepaskan semuanya secara total. Ya nggak ada solusi lagi. Kita lawan rasa takutnya, kita redam, kita coba untuk memendam, kita coba untuk memahami, kita coba untuk mengerti, kita coba untuk mengendalikan. Capek. Satu-satunya solusi adalah lepaskan saja, buang, jangan ada yang tersisa. Gimana caranya? Ya perlu dispesifikin, ya dicari tahu detailnya apa, rasa yang mengganggu, setelah itu dilepaskan. Jawabannya mungkin itu yang paling tepat, karena itu pengalaman saya sendiri. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana caranya? Ya Anda sudah tahu lah, ikutin di YTRT aja, lepasin aja. Oke, see you again di audio berikutnya. Dadah.